Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo membuka pasar budaya demi mendorong tumbuhnya ekonomi desa dengan memamerkan sejumlah produk makanan khas Nusantara yang diiringi dengan lomba tarian tradisional. Beginilah suasana pasar budaya Pringsewu yang diinisiasi oleh program peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa UMSIDA sebagai upaya mengedukasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang digelar di Dusun Binangun, Desa Pelintahan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sekelompok mahasiswa dari UMSIDA ini berkolaborasi dengan KKN tematik serta kelompok ibu-ibu hebat Binangun bersama meningkatkan ekonomi warga sekitar. Selain itu juga mengemas pasar dalam tema tradisional untuk kembali mengingatkan bahwa pentingnya mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal. Ketua PPK Ormawa Nelly Ramawati mengatakan pasar budaya dan lomba tradisional itu diikuti puluhan taman kanak-kanak yang ada di sekitar lokasi. Tujuan dari acara budaya itu sendiri selain mengedukasi juga meningkatkan perekonomian dan taraf hidup warga sekitar. Warga yang tepat berada di depan wisata air terjun Coban Binangun ini buka setiap 2 minggu sekali. Tak ayal mengusung tema tempo dulu pasar Pringsewu ini selalu ramai diserbu pembeli. Yang kita tampilkan di pasar ini yakni kepengelolaan, di mana kepengelolaan kami juga bersama dengan kelompok ibu-ibu Binangun hebat. Nah, di sini kami memberikan kesan tradisional kepada para pengunjung untuk mengingat masa tempo dulu. Jadi di sini ada makanan tradisional, ada jajanan tradisional, ada dolanan tradisional. Jadi semua adalah berbudaya Jawa. Seperti itu. Nanti harus semangat ya, harus senyum ya. Uniknya sebagai penukaran bukan memakai uang kartal, namun diganti dengan kepingan bambu. Selain lebih kembali ke alam juga memanfaatkan bambu menjadi berbagai produk rumah tangga yang memiliki nilai jual dalam perdagangan. Sementara itu, Rohman Dijaya, salah satu dosen pendamping, menegaskan jika program peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa ini adalah program kegiatan yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu mulai kakak tingkat mahasiswa tahun ini. Namun dengan lokasi yang berbeda, yakni tepat di bawah air terjun Coban Binangun, dan program ini didanai langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memang di awal di kegiatan teman-teman yang PPK Ormawa tahun 2023 ini kan tahun kedua. Kalau yang tahun pertama mereka melakukan branding air terjun Coban Binangun yang sempat tadi. Kemudian yang kedua, teman-teman di tahun kedua ini itu mencoba mengangkat UMKM sekaligus konservasi lingkungan ya. Jadi kita memanfaatkan ada satu kebonan yang tidak terurus, kita manfaatkan tanpa merusaknya gitu. Jadi bentuk konservasi lingkungan kami dengan pendekatan kolaborasi budaya, kemudian kuliner dan juga permainan tradisional itu kita wujudkan dalam bentuk pasar Pringsewu. Ini kita kembangkan dengan mendampingi ibu-ibu Binangun hebat kami menyebutnya. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama.
anak nggone acara cangkir. Halo dulur, ono talk show anyar nang Surabaya TV. Kandang dimolak lah sampe. Ngawur. Alah sebelah lah ya kandangmu ye. Ya kembali. Kayak cewek-cewek. Mesti yo lan maklumut sing bakalan garakno awakmu gegek kemekel. Nanti aku belajar ke Naya ya. Naya kan guru ya. Laopo ae ngono iku. Terus nonton cangkir. Cangkru antar panyi nggih. Nang Surabaya TV. Asik. Dina Minggu jam 6 sore nang Surabaya TV. Di. Malam, Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Di. Malam, Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Mahalnya harga kulit hewan sebagai bahan dasar wayang kulit membuat seorang pengrajin wayang kulit asal Kediri bijak dalam menyikapinya. Juki Santoso mencoba mencari bahan baku alternatif untuk membuat wayang kulit dari bahan kertas semen dan hasilnya tidak mengecewakan. Kreatif, perajin wayang kulit, Juki Santoso, berinovasi membuat wayang dari sak semen bekas. Penggunaan bahan sak semen bekas ini sebagai alternatif dari bahan pembuatan wayang kulit hewan yang mahal. Dari berbagai percobaan dan pengalaman, mulai dari bungkus rokok, bungkus obat nyamuk bakar, hingga kertas karton bekas, akhirnya Juki memantapkan hati untuk konsisten membuat wayang dari sak semen bekas. Perajin wayang asal Kediri ini menuturkan, untuk sebuah wayang sak semen, ia membutuhkan waktu 2 hingga 3 minggu proses pengerjaannya, tergantung dari ukuran dan karakter wayang. Untuk membuat satu wayang ia membutuhkan 8 hingga 12 lembar sak semen yang direkatkan dengan lem kayu. Sementara itu, proses pengeringan lembaran yang dilem tersebut tidak boleh terkena cahaya matahari, hanya diangin-anginkan. Setelah kering sempurna baru dipahat dan diwarnai. Wayang berbahan sak semen bekas tersebut tidak hanya dipasarkan secara offline di setiap pagelaran wayang, akan tetapi juga secara online mulai dari harga Rp250.000. Bahkan pesanan terbesar yang ia terima juga berasal dari online yang mencapai Rp2 juta satu wayang ukuran 1,5 meter. Apakah ada dalang-dalang yang terkenal pakai wayang Karena kardus? saya terkenal belum, mungkin ada yang terkenal belum. Kalau dalang-dalang lokal sudah. Ada beberapa yang pakai, cuman ini kalau dipentaskan sudah persis sama kayak Prosesnya rumit nggak membuat wayang dari kardus ini? tidak, benar prosesnya sama yang kulit. Kalau yang jenis ini ya, dari pahatan, dari pelasan itu semua sama kayak wayang kulit. Cuma bedanya di bahannya saja, bahannya sak semen itu aja. Perlu berapa waktu untuk pengerjaan satu wayang? Satu wayang itu kalau natahnya 3 hari, terus pengerjaannya 3 hari, paling 10 hari sampai 12 hari, nggak sampai 14 satu wayang. Berapa dijual dengan harga berapa? Ini kita kalau segini harganya ke 600, 700, bisa. 800, tergantung kan kalau pakai foil itu agak mahal, soalnya kan sulit nebelnya ke pakai foil. Kan kalau pakai kapur biasa itu harganya berapa? Sementara itu, Yoanita Kartika Sarita Halele, Koordinator Center for Sustainable Design, menuturkan, COS dan CCHS berkolaborasi dengan Museum Gubuk, menampilkan 12 wayang kardus Purwa versi Jawa Tengah yang terbuat dari bahan dasar sak semen bekas. Pembuatan wayang dari sak semen merupakan suatu upaya untuk mengurangi sampah sak semen dan memanfaatkannya menjadi wayang tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dari wayang.
Jadi ini adalah satu wadah pusat center yang dibawahi oleh Fakultas Industri Kreatif yang akan menjadi suatu pusat kajian, kemudian ada penelitian, ilmu pengetahuan, pengabdian masyarakat dan kebijakan publik yang mewadahi dan disemangati oleh keberlanjutan. Kemudian ini juga akan menjadi misinya untuk mengundang semua civitas akademika, pemerintah, industri, kemudian juga praktisi dan juga masyarakat pada umumnya untuk mempunyai semangat keberlanjutan dan membuat program-program kolaborasi yang nantinya untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Diharapkan seluruh sivitas akademik, industri, pemerintah dan masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan ramah lingkungan. Dan salah satu pengelolaan sampah yang baik adalah dengan melalui pemanfaatan sampah menjadi produk-produk yang mempunyai nilai estetik, desain, budaya dan komersial. Farid Arman, Surabaya TV. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. 야, 이거 오이소박이 아주 여전하네. Halo dulur, saiki lek kabeh nonton drama Korea terpopuler, wis gak perlu bingung maneh, soale drama Korea favoritmu bakalan hadir nang layar kaca omahmu. Tuh, di sini. 야, 이거 관리 잘 됐네요. 아니, 이게 취미로 하기는 만만치 않은 가격인데? 진짜 가져도 되는 거예요? 조상님이 뭐예요? Dino Jumat sampai Rebo jam 8:30 bengi me ono nang Surabaya TV. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Pemerintah Kota Surabaya menggelar upacara Hari Sumpah Pemuda di halaman Balai Kota Surabaya. Upacara yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi itu juga dimeriahkan pertunjukan bertema Surabaya Bhinneka Tunggal Ika. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Pada kesempatan itu, Wali Kota mengatakan upacara Hari Sumpah Pemuda itu mengingatkan kembali bagaimana Sumpah Pemuda dulu. Menurutnya, pemuda ini adalah harapan dari kota ini untuk menjadi lebih baik dan pemuda adalah masa depan dari kota ini. Menurutnya, pemuda atau Gen Z atau para milenial saat ini jumlahnya di Surabaya sudah sekitar 50%. Makanya di tangan pemuda inilah arah kota ini ke depannya. Ia meminta para pemuda harus berani mengambil langkah, pemuda harus berani memberikan masukan. Ia juga masih ingat bagaimana peran pemuda ketika peristiwa Rengas Dengklok. Kala itu, para pemuda lah yang memberikan semangat dan mendorong Soekarno untuk mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Awali gimana Pak upacara Hari Sumpah Pemuda yang baru dilaksanakan hari ini Pak? Jadi Alhamdulillah Sumpah Pemuda ini kan mengingatkan kembali bagaimana peran para pemuda. Karena pemuda ini adalah harapan dari kota ini untuk menjadi lebih baik. Dan pemuda ini adalah masa depan untuk kota kita tercinta ini. Karena itu saya berharap para pemuda menjadi bagian dari pembangunan pemerintah kota Surabaya. Menjadi bagian dari pembangunan masyarakat. Sehingga saya yakin di tangan pemuda yang hari ini
pemuda itu, Gen Z, Gen milenial itu jumlahnya sudah lebih dari 50% di kota Surabaya, sehingga ayo arah kota ini ditentukan oleh para pemuda. Sehingga para pemuda terus harus berani mengambil langkah, pemuda harus berani memberikan masukan, dan pemuda saya yakin dengan keberaniannya, dengan kemauannya, dengan peranannya dalam pembangunan sebuah kota, maka disitulah akan tercipta kota yang sangat luar biasa, khususnya di Surabaya. Wali Kota Eri menambahkan, ia berharap para pemuda Surabaya bisa memberikan warna kepada kota Surabaya. Sebab bagaimanapun juga mereka itu adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nyoman Stadi, Surabaya TV. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om.